Edi Surya Negara, tahu nggak bro? Kalau ditanya orang tua saya nasionalismenya tinggi. Nasionalis. Jadi saya itu diharapkan bisa menyinari negara. Waduh, filosofinya tinggi banget ya. Machine navigating mental health in the age of AI. Kenapa the age of AI? Karena artificial intelligence, teman-teman semuanya pasti, saya yakin udah pada pernah buka ChatGPT belum? ChatGPT, ada Meta, lalu juga sekarang ada Gemini ya? Gemini boleh nggak cerita, pernah nggak menggunakan AI dalam kehidupan sehari-hari? Buat ngajar, karena ini ibu-ibu, bapak guru ya, guru olahraga ya, baik. Di media ya, kira-kira AI ini fungsinya untuk apa? Kalau di media, AI itu saya sering pakai juga, tapi untuk perbandingan aja. Oh oke, untuk comparison berita yang fake news sama yang real news gitu ya? Wah, Jadi luar biasa. kadang-kadang di AI itu kan suka ada kata-kata yang nggak kepikiran oleh kita. Benar Jadi lebih sekali. pada pengayaan aja. Oke, jadi Bagus ini menurut saya, karena apa? Berpikir itu yang harus perlu kita tegaskan sehingga nanti membedakan kita dengan mesin gitu ya. AI itu kan adalah replika dari otak manusia. Ya, kalau kita dari sisi teknologi, di sana ada yang namanya neural network ya, ada CNN, ada machine learning, ada deep learning, diciptakan agar bisa bekerja menyerupai otak manusia. Makanya simbol AI itu kan otak. Ya, Artinya apa? Tadi saya katakan, kita sebagai manusia perlu mempertegas diri dengan berpikirnya tadi. Karena pikiran kita itulah sebenarnya yang harus masuk kepada si AI. Bukan AI-nya masuk kepada pikiran kita. Konsep idealisnya dulu ya, saya katakan. Jadi lahirnya AI itu adalah bagaimana pakar-pakar saraf ya itu berkolaborasi dengan orang-orang multidisiplin termasuk IT di dalamnya untuk menciptakan yang namanya jaringan saraf tiruan, kira-kira gitu. Gabungan neuron yang bisa bekerja dengan baik dengan saraf, dengan jaringan yang sudah terhubung dengan baik, bisa memproses yang ujungnya nanti akan menghasilkan sebuah knowledge atau insight, menghasilkan sebuah pengetahuan atas apa? Atas pengalaman ya. Makanya AI itu sebenarnya diciptakan dari pengalaman otak manusia yang dikonversikan kepada mesin. Mesin ini sebenarnya konkretnya adalah ya bagaimana prosesor ya, kalau di komputer, di komputasi bagaimana prosesor, memori, ya storage, ya itu kan mesin, CPU lah ya. Komponen-komponen ini diinjek pengalaman otak manusia. oh oke. Ya, jadi harapannya si CPU ini, saya pakai bahasa general saja ya, CPU ini bisa bekerja seperti otak manusia. Itulah AI. Ya, konsep dasarnya. Saya sampaikan bahwa ini pandangan saya ya Bapak Ibu ya. Kalau nggak pakai AI hari ini rugi. Kalau nggak pakai AI hari ini rugi. Kenapa? Tentu dampak negatif ada, ya. Tapi positifnya juga banyak. Ya, berbicara AI ini sebenarnya bagaimana, tadi saya kembali ke pernyataan saya di awal, bagaimana kita memposisikan pikiran itu lebih berharga. Kebanyakan per hari ini, apalagi itu tugas kuliah, copy paste saja. Ini Tanpa dibaca. Yang perlu itu sebenarnya adalah internalisasi kepikiran, Bapak Ibu. Ya, bukan hanya untuk mendapatkan jawaban itu disalin ke dalam sebuah file, ke dalam kertas, ke dalam apapun bentuknya, tapi tidak dipahami apa isinya. Itu esensinya bagi saya. Makanya saya selalu katakan, jangan turunkan marwah kita sebagai manusia. Ya, di beberapa kali seminar saya sampaikan, marwah manusia itu lebih tinggi daripada benda. yes. Ya, kalau kamu menurunkan itu
berarti kita sama dengan benda. Bagaimana cara menurunkannya? Tadi kita sudah dapat jawaban ChatGPT, langsung copy paste, serahkan tugas selesai. Kita punya tadi mungkin di media umpamanya Bu ya, kita hanya pakai buat ini satu rilis selesai tanpa dibaca, proofreading, tanpa dikoreksi. Tadi saya sepakat dengan Ibu, memperkaya sudut pandang, boleh. Rugi, saya bilang, rugi nggak pakai AI. Dan tentunya yang terpenting sebenarnya juga kalau kita balik ke topik ya, untuk interaksi juga bisa, untuk menambah pengetahuan atau sudut pandang gitu Bu. Saya mau demo sedikit ya, mungkin nanti teman-teman mungkin sudah pakai tapi. Hai Copilot, apa kabar? Artikan dalam bentuk menikah. Ya, saya pikir itu terminologinya agak lebih kepada nanti hubungannya kepada menikah keagamaan kah, atau maksudnya gini, apakah menikah itu hanya sebagai bagian dari menunjukkan keakrabannya atau memang ada satu proses yang memang mereka menikah umpamanya gitu. Tapi kalau sepemahaman saya itu hanya istilah gitu ya. Istilah, sebegitu intimate-nya Sebegitu gitu ya kan? intimnya. Tapi memang saya juga banyak slide-slide saya kalau bicara AI seperti pacaran gitu, dia seperti robot bergandengan dengan robot, dan itu nyata. Tinggal seberapa jauh ya kita sebagai manusia, tadi balik ya, sebagai manusia menganggap apa yang terjadi dengan robot itu menjadi bagian yang bisa penting di dalam hubungan itu, kalau ilmu sosialnya gitu. Kalau itu memperkuat argumentasi, memperkuat ide, memperkuat pikiran, atau minimal tadi kalau kita balik kepada kesehatan mental, mengisi kekosongan hati, why not? AI juga menjadi solusi hari ini. As long itu ke arah yang positif semua ya Prof ya? Ya, saya senang sekali mendengar cerita AI ini, apalagi setelah dijelaskan oleh Prof. Edi. Saya juga melihat bahwa kadang-kadang kalau lagi kesepian kan, kalau orang di dunia metropolitan seperti kita sekarang itu semuanya sibuk, in a hurry people. Jadi semuanya sibuk, mau membaca media online saja biasanya baca dikit aja itu langsung lari. Nah, tidak menutup kemungkinan bahwa kita memerlukan teman bicara. Teman bicaranya kalau dengan yang terlihat gitu ya, teman kita misalkan dengan Pak Agus itu sudah biasa. Coba yang dari AI apa sih jawabannya? Saat ini batasan yang ada di AI itu adalah empati. Jika kita lihat dari studi kasus yang ada tadi, AI yang menikah dengan manusia, di sisi pemrograman atau dunia IT, saya rasa itu adalah hal yang sangat-sangat positif. Karena dari sana kita bisa mengetahui bahwa AI sudah mampu mencapai batas di mana dia sudah memiliki empati. Masalah akurasi tidak ada yang menandingi mesin. Pasti akurasi. Ya, ketahanan mesin. Ya, kalau mesin disuruh ngali berapa juta kali berapa juta, nah itu pasti cepat mau dikasih berulang-ulang, nggak capek-capek. Kalau manusia berpikir dikasih waduh itu bisa minum kopi 3 gelas itu untuk mikirin itu gitu. Tapi poin saya adalah gini Mas, tadi di awal saya sangat strict mengatakan bahwa kita perlu paham membedakan berpikir ya dan mesin. Makanya ini tadi topik yang diangkat adalah mind and machine. Saya sampaikan berpikir itu ciptaan Tuhan, mesin itu ciptaan manusia. Saat kita mendudukkan sebuah persoalan kemanusiaan ke dalam benda, pasti kita mengalami kesenjangan. Pasti levelnya aja mereka berbeda. Kan itu tadi saya sampaikan adalah mesin-mesin, kumpulan CPU, kumpulan algoritma, kumpulan coding yang di-training atas pengalaman. Ya, ide yang tidak dibicarakan itu akan menjadi
Penyakit juga mungkin. Ya bisa juga memenuhi otak saja gitu, Iya. memori kita di kepala akan penuh. Nah ini yang Iya. menjadi tantangan bagi teman-teman sekalian, sehingga saya ingin kembali ke pernyataan awal saya tadi, posisikanlah AI itu sebagai pendukung di dalam berbagai aktivitas, tetapi level kita berbeda loh. Level kita berbeda. Ya. Yang kedua, apa ancaman-ancaman yang bisa timbul? Ya. Kita juga harus aware terhadap bagaimana privasi terhadap data.